Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, perkenalkan nama saya Aura Shandi Alfitri. Biasanya sering dipanggil Aura. Nah, untuk kalian para siswa dapat memanggil saya dengan Miss Aura. Jadi, in this video Miss Aura akan menjelaskan tentang materi enough and to, penggunaan enough and to untuk bahasa Inggris kelas 10 lintas minat. Seperti apa sih arti dari kata enough dan to, kemudian bagaimana pengaplikasian kata enough dan to di dalam sebuah kalimat. So, let's check it out. Sebelum kita memasuki penggunaan dari enough dan to, kita akan membahas sedikit tentang part of speech. Di sini ada 4 part of speech. Yang pertama ada verb atau kata kerja. Nah, kata kerja di sini terbagi menjadi 2, yaitu action verb dan mental verb. Action verb itu adalah kata kerja yang jika dilakukan dapat dilihat oleh mata. Misalnya, run. Ketika seseorang sedang berlari, kita dapat melihatnya dengan jelas bahwa seseorang itu sedang berlari. Kemudian ada mental verb. Mental verb ini adalah verb atau kata kerja yang jika dilakukan tidak dapat dilihat dengan mata. Misalnya saja think, berpikir. Ketika seseorang sedang berpikir, kita tidak dapat melihatnya. Kita tidak tahu apakah orang itu sedang berpikir atau tidak. Nah, kemudian ada adverb, kata keterangan. Sebenarnya ada banyak macam adverb atau kata keterangan. Namun, yang biasa digunakan ada 3, yaitu place, time, dan manner. Place adalah kata keterangan tempat, time adalah kata keterangan waktu, dan manner adalah kata keterangan cara. Kemudian ada adjective atau kata sifat. Contoh-contoh kata sifat yaitu beautiful, easy, delicious. Kata sifat ini relatif. Jadi, pandangan setiap orang itu berbeda tentang kata sifat. Misalnya, kita bilang makanan ini enak, tapi belum tentu makanan ini enak bagi orang lain. Seperti itu. Kemudian ada noun atau kata benda. Noun terbagi menjadi 2, yaitu countable noun dan uncountable noun. Countable noun ini berarti kata benda yang dapat dihitung, yang kita mampu menghitungnya. Misalnya, ada 15 buku, ada 10 buku. Nah, bukunya dapat dihitung, bendanya kita bisa menghitungnya. Kemudian, uncountable noun. Uncountable berarti tidak dapat dihitung. Uncountable noun berarti benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, rambut, terus gula, air. Kita tidak dapat menghitung satu persatu ada berapa jumlah rambut kita atau berapa jumlah gula. Satu butir-butir kecil-kecil kita tidak dapat menghitungnya. Masuk pada penggunaan the use of enough. Gunakan enough ketika kita ingin menjelaskan bahwa sesuatu itu telah cukup, tidak perlu ditambahkan atau dikurangi. Enough dapat memodifikasi noun, kata benda, adjective, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Jadi, penggunaan enough ini itu dimaksudkan untuk
menyatakan bahwa sesuatu itu sudah cukup. Cukup, tidak perlu ditambahkan ataupun dikurangi. Modifikasi pertama yaitu noun. Nah, saat menggunakan enough dengan noun, letakkanlah enough di depan noun. Contoh pertama, they don't have enough food for all guests. Mereka tidak punya cukup makanan untuk semua tamu. Food di sini adalah kata benda. Dan enough menjelaskan bahwa food atau makanan itu tidak cukup untuk disediakan kepada semua tamu. Contoh nomor 2 yaitu he worked all day but he didn't earn enough money to pay his children's school tuition. Dia bekerja sepanjang hari, tetapi dia tidak menghasilkan cukup uang untuk membayar biaya sekolah anaknya. Nah, seperti itu contoh penggunaan enough dengan noun. Beralih ke adjective atau enough memodifikasi adjective. Nah, saat dimodifikasi dengan adjective, letakkanlah enough sesudah adjective. Berbeda dengan saat enough memodifikasi noun. Ketika memodifikasi noun, enough diletakkan di awal, kemudian nounnya diletakkan sesudah enough. Nah, contoh dari adjective plus enough atau enough memodifikasi adjective. It is good enough that they come. Sudah cukup bagus mereka datang. Nah, enough di sini menjelaskan good atau adjective. Kemudian contoh selanjutnya, I'm not smart enough to solve this problem. Aku tidak cukup pandai untuk menyelesaikan masalah ini. Enough di sini adalah menjelaskan smart enough, berarti tidak cukup pandai. Kemudian contoh selanjutnya, she is happy enough to see him from afar. Dia cukup senang melihatnya dari jauh. Di sini menjelaskan bahwa happy enough, cukup senang walaupun hanya melihatnya dari kejauhan. Kemudian adverb plus enough atau enough memodifikasi adverb. Ketika dimodifikasi dengan adverb, enough diletakkan sesudah adverb. Contoh, we come early enough to see them dancing. Kami datang cukup awal untuk melihat mereka menari. Enough di sini menjelaskan adverb atau kata keterangan waktu, yaitu early, datang lebih awal. Lalu contoh nomor 2. For a beginner, you are doing it well enough. Sebagai pemula, kamu melakukannya cukup baik. Well di sini adalah keterangan cara. Sebagai pemula, kamu melakukannya cukup baik. Berarti enough di sini menjelaskan dari kata well. Beralih ke the use of to. To berarti terlalu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu berlebihan. Dengan kata lain, sesuatu tersebut melebihi dari apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Sama seperti enough, to juga dapat memodifikasi noun, adjective, dan adverb. Pada penggunaan to memodifikasi noun, terdapat pengecualian, yaitu digunakan many atau much. Saat menggunakan to dengan kata benda atau noun,
tambahkanlah many atau much di antara to dan kata benda tersebut. Gunakan many untuk kata benda yang bisa dihitung atau countable noun. Gunakan much untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Contoh kalimat: There are too many clothes in my closet. Ada terlalu banyak pakaian di lemariku. Mengapa di sini memakai many? Karena clothes berarti pakaian. Pakaian masih dapat dihitung. Too many clothes, banyak pakaian, terlalu banyak pakaian. Tapi terlalu di sini masih dapat dihitung. Contoh nomor 2, do not put too much vinegar in the soup, otherwise it will be sour. Jangan terlalu banyak memasukkan cuka ke dalam sup. Jika tidak, supnya akan asam. Nah, di sini menggunakan much karena vinegar itu tidak dapat dihitung, cuka itu tidak dapat dihitung. Selanjutnya ada to dengan modifikasi adjective. Untuk penggunaan to dengan adjective, kita harus meletakkan to sebelum adjective. Contoh kalimat: I am too tired to do my homework now. Aku terlalu lelah untuk mengerjakan PR-ku sekarang. To di sini menjelaskan bahwa dia terlalu lelah untuk mengerjakan PR-nya sekarang. Too tired, terlalu lelah. Kemudian contoh nomor 2. This math problem is too difficult for me. Soal matematika ini terlalu sulit untukku. To di sini menjelaskan bahwa soal matematika ini terlalu sulit. Too difficult. Kemudian ada to dengan memodifikasi adverb. Pada modifikasi kali ini, letakkan to sebelum adverb. Contohnya, I can't catch you. You are speaking too quickly. Aku tidak memahamimu. Kamu berbicara terlalu cepat. Quickly di sini adalah keterangan manner atau keterangan cara. To menjelaskan bahwa terlalu, quickly berarti cepat, berarti terlalu cepat. Kemudian contoh kedua, you are standing too closely to the dog. Kamu berdiri terlalu dekat dengan anjingnya. Closely berarti keterangan tempat. Kemudian contoh nomor 3, they were singing too loudly. Mereka bernyanyi terlalu keras. Selanjutnya, ada enough atau to dengan dimodifikasi for somebody or something. Di sini contoh kalimatnya yaitu I have not got enough money for a holiday. Nah, for di sini menjelaskan a holiday. Aku tidak memiliki cukup uang untuk liburan. Enough money for a holiday. Kemudian, he wasn't experienced enough for the job. Dia tidak cukup berpengalaman untuk sebuah pekerjaan. Kemudian, this shirt is too large for me. Kaos ini terlalu lebar untukku. Lalu, penggunaan enough atau to itu digunakan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan sedang melakukan, tapi untuk melakukan. Misalnya begini, I haven't got enough money to go on holiday. Nah, di sini to go, selalu to-nya itu diikuti dengan verb atau kata kerja. Lalu contoh nomor 2, she is not old enough to vote. Dia
tidak cukup tua untuk melakukan pemilihan. Lalu, contoh ketiga, they spoke too quickly for us to understand. Mereka berbicara terlalu cepat untuk dimengerti. Nah, jika penggunaan to itu harus diikuti dengan verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1. Nah, sekian yang sudah Miss jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh murid-murid semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.